Yang Yehuda saja nggak ada di dalamnya. Anda sudah baca belum? Kok nggak ada Yehuda? Ini kadang-kadang orang Kristen nih baca nggak sih kitabnya? Bingung saya nih. Kok kayak ngajarin anak SD jadinya? Ini kamu tahu nggak ini nih? Ini kamu bilang nggak ada Yehuda. Ini judulnya aja Yehuda dan Tamar ini. Ini kamu baca apa kamu tadi tuh? Ini kitab Kejadian pasal 38 loh. Nih kamu lihat nih di sini. Perikopnya jadi Yehuda dan Tamar. Oke, Kejadian 38. Makanya baca dulu. Kita baca nubuatannya. Itu di situ Allah berfirman kepada Nabi Yesaya. Ya. Supaya Nabi Dan itu adalah nubuatan, ya kan? Dan berkata kepada bangsa Ya. Israel. Yes, supaya mereka betul. mendengar tapi tidak mengerti. Jangan. Coba katanya. uni ulangin nih ya. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak ya, tapi malah itu di menggagalkan nubuatan Yesaya. Gimana sih adekku di yang sini- ganteng, sayangku, adekku? Mungkin di sini nih saya sudah ada yang salah mungkin di sini, makanya lalu kayak gini. Saya akan pelajari ini lebih dalam lagi dan akan Mantap. bertanya lagi kepada yang Keren ajar banget saya. ini dewasa banget ini anak ini, serius. Saya jujur ya, saya nggak pernah muji-muji orang Kristen loh, serius. Sebelumnya supaya Ini keren saya banget ini orang nih. mengerti, karena waktu itu saya dijelaskan ini saya sudah paham dan nyambung semua. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Katanya nak Tuhan, katanya Tuhan kalian berkuasa. Diskusi aja kalian ketakutan sama kami. Kami yang kayak gini, aku mama umur 38 tahun aja nggak takut. Halo Amri, muslim dan muslim. Ya. Halo. Waalaikumsalam terpencet Amri. nih. Oke. Waalaikumsalam terpencet nih. Oke, sekali lagi saya bilang begini ya. Perhatikan baik-baik kalian umat Kristen. Perhatikan baik-baik. Kami di sini bertanya. Kenapa kami bertanya? Karena kalian pun banyak bertanya tentang Islam. Satu, yang kedua,
Kami adalah umat yang ada tanggung jawab kewajiban dan ada tanggung jawab boleh dan tidak bolehnya dalam Islam. Kami tidak diizinkan menjawab tentang agama kami di komal kalian. Oke, tidak masalah. Tapi kami juga punya hak untuk mengkritisi agama kalian ketika kalian pun berusaha mengkritisi agama kami. Kalau kalian tidak insecure dengan agama kalian, gak usah kalian takut dikritisi. Harusnya kalian jelaskan agama kalian di sini kalau memang agama kalian benar. Kecuali memang kalian tahu agama kalian itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga terguncang iman kalian, akhirnya kalian menghujat. Kalian coba hentikan saya dengan mengancam saya, sok-sokan keras depan saya. Salah besar kalian. 6 tahun lalu bahkan saya lebih parah lagi diancamnya. Sudah didatangin saya. Kalau mau mati, mati sudah. Kalau mau mati, mati sudah. Tidak ada yang punya pil anti mati. Semua bakalan mati. Cara kita aja yang berbeda matinya. Kalian kalau betul yakin agama kalian itu agama benar, apa yang kalian takut membahas? Justru dengan kejang-kejangnya kalian terbukti. Kalian sudah tahu sebenarnya agama kalian nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya, kemana kalian mau ajak saya diskusi? Ayo. Apa tema yang mau kalian angkat? Ayo. Berani? Silakan. Ayo. Mati itu kepastian. Tidak ada yang bisa menantang kematian. Semua bakalan mati. Saya ini cuma menunggu aja ini. Cuma nunggu antrian aja ini. Setahun Allah kasih, alhamdulillah masih bisa berdakwah. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, semua bakalan mati. Tuhan kau aja mati. Tuhan kalian aja mati loh. Lalu kenapa, apa alasan saya takut menghadapi kalian? Hah? Bentang-bentang badan kalian dan lubang hidung kalian besar, naik ke atas terus ngata-ngatain saya, terus saya takut gitu. Semakin membara darah di dadaku ini loh. Semakin bersemangat aku menunjukkan bagaimana sejatinya agama kalian. Naik-naik kalian jantan-jantan, kalian ngancam-ngancam saya. Ada-ada aja. Betul. Liana, selamat. Bidan Liana, selamat malam, selamat bergabung. Dari Muslim apa non Muslim? Muslim. Chat. Bang Yonatan, Anda lihat kolom chat di YouTube, katanya ada problem itu. Ya, iklan dulu ya. Buat 3.000 mata memandang ya, dibantu di follow akunnya Super Congor. Ya teman-teman, jangan lupa di tap layar. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau. Ya, di YouTube siapa Uni? Di YouTube antum lah. Ada masalah apa? Di chat, kolom chat katanya, lihat tuh ada netizen bilang cek tuh. Apa ada tuh? masalah apa guys di bawah? Coba cek. Mungkin ada problem tuh. Oke kakak, aku izin pamit dulu kak. Ya, kebenaran ya. Oke dek. Mungkin ada hujatan kali di situ, ya. Mungkin gitu, mungkin. Ya, sekitar 15 menit lagi saya mau istirahat ya. Yang naik tolong ya. Kalian umat Kristen, kenapa saya ndak izinkan lagi ketika bicara sama saya itu ndak buka cam? Kalian buka cam aja gabrul. Kadang menghujat kalian, buka cam aja kalian sok-sokan kalian, apalagi kalian ndak buka cam ya. Jadi kami memaksa kalian untuk buka cam. Kalau enggak, jangan. Untuk tidak mengizinkan sembarangan orang bicara tentang agama, kami punya persyaratan ketat yang harus kalian ikuti. Buka cam. Saya bukan orang yang tipikalnya sekarang ini kayak butuh banget penonton biar asal debat kusir, yang penting nonton, nanti banyak yang nonton debat kusir. Enggak diharamkan begitu di agama saya itu, debat kusir. Kalau kita tidak buka cam,
kami nggak bisa menjamin kalian tidak menghujat agama kami yang berdosa nanti. Jadi kalian harus buka cam, minimal ketika kalian buka cam kalian menghujat, kalian tahu carinya di mana nanti muka kalian itu. Banyak netizen yang bisa cari kalian kalau kalian menghujat, ya. Takut kalian digeruduk, ya udah kalian kalau takut digeruduk kalian pindah ke Burundi sana, ya. Uni, Ada lagi aku mau terakhir minta maaf anak-anak sama tewas. netizen nih, netizen yang ada di YouTube aku. Sorry ya. Tadi ada yang Muslim yang tak sengaja ke blok. Kalau di YouTube kan bisa dibuka lagi, kalau di TikTok kan bisa lagi dibuka bloknya. Kalau di YouTube saya nggak ngerti. Sorry ya. Tadi ada Muslim. Bisa. Gimana caranya? Nanti coba dilihat di YouTube Studio. Nanti ada bagian yang filter komentar dan apa itu. Lihat nanti itu akun-akunnya di blok, akun-akunnya dijadikan moderator. Gitu. Di YouTube ini kayaknya kita harus hati-hati sekarang. Saya mungkin nanti akan insya Allah nanti akan hapus apa biru, karena kadang-kadang dengan adanya aku tuh banyak orang yang di blok-blok itu, akhirnya tuh yang nonton tadinya oten itu biar mereka dapat tuh dibuang-buang sama teman-teman kita Muslim gitu loh. Nanti mungkin saya mau jadikan yang pegang kunci biru itu cuma satu orang aja kayaknya. Terlalu banyak tuh kayak apa ya, maksudnya yang nonton tuh jadi hilang orang jadinya gitu loh. Orang Kristen tuh yang nonton tuh dibuang-buang sama mereka. Iya betul. Iya, padahal kan biar aja orang Kristen nonton. Kalau menghujat biar satu orang aja yang ngeblok gitu. Ini kan orang nanti saking banyak di YouTube aku tuh kunci birunya semua rata-rata itu banyak banget kunci birunya. Soalnya semua Islam minta kunci biru semua gitu. Jadi pada akhirnya tuh perang blok-blokan orang-orang ini. Aku mau ngecek juga nih di YouTube aku udah berapa orang yang diblok-blokin itu. Karena kadang mereka nggak senang nanti diblokin gitu. Jadi kayak dia nanti mau diperbaiki. Ya gitu, Bang Nathan Andar. Saya punya kesempatan sekitar ya 15 menit maksimal atau 10 menit lah. Yang mau naik silakan. Bingung nih mana yang Kristen mana yang Islam nih. Ya Agung. Agung Malam kakak. Dari Muslim Ya. apa non Muslim? Muslim. Muslim. Oke, ada yang mau disampaikan bang? Ada yang mau disampaikan? Itu kak, ayolah orang-orang yang Kristen naik diskusi dengan baik, on cam, bantah argumennya kakak ini Uni. Dari tadi saya tungguin nggak ada yang itu kak, yang on cam. Yang naik banyak tapi saya nggak butuh orang-orang nggak jelas. Saya maunya orang-orang jelas. Iya. Setidaknya saya tahu mukanya kayak mana. Ayolah yang saudara yang Kristen, tunjukkan argumennya. Yang Kristen yang ini yang naik ke sini yang bisa menjawab ya. Kalau teman-teman Kristen masih awam nggak usah lah. Nanti blunder kalian, nanti malu kalian nanti ya. Saya nggak mau mempermalukan kalian, serius. Saya beda dengan apologet kalian yang memang ingin menyerang pribadi dan menghujat. Saya mau kalian itu menjelaskan sesuai dengan pengetahuan kalian. Kalau kalian tidak berilmu jangan naik ya, jangan naik. Saya enggak tega saya mempermalukan kalian itu, ya. Iya kak, ya cuman itu aja sih kak ya. Semangat terus ya kak, Ya. memperjuangkan agama kita ya. Makasih kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Akun fake nggak bisa naik karena masih sedikit. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Akun makasih fake kak. nggak bisa karena dia nggak bisa buka cam. Ya, yang bisa buka cam aja. Yang bisa buka cam aja yang naik. Tadinya kan saya termasuk orang yang tidak, bahkan saya berapa kali tadi itu toleransinya itu saya izinkan tidak buka cam. Sedangkan sudah buka cam aja main ngancam-ngancam loh. Apalagi yang buka cam. Ya, yang buka cam aja udah berani berkata kotor loh, nyerang-nyerang pribadi. Apalagi yang nggak buka cam. Oke? Jadi harus buka cam di sini. Ini tempat diskusi lintas agama. Kita bicara tentang agama, hal yang sangat sensitif yang harus dibahas, yang melibatkan orang banyak. Kalau kalian ngomong di sini nggak jelas, bahaya. Akun fake, sorry nih, kamu nggak bisa buka cam. Ya, kamu cari dulu akun fake, kamu cari dulu followermu biar bisa buka cam. Ya, ini kamu nggak bisa buka cam nih. Gimana nih nggak bisa buka cam? Akun fake. Halo, cari follower dulu ya.
Maaf ya kawan-kawan muslim, saya tidak mau menghadapi orang Kristen yang nggak jelas mukanya. Selama ini toleransi saya udah banyak kali loh. Saya biarkan yang nggak bisa buka cam itu tetap ngomong gitu. Ya, Dharma. Halo Bang Dharma, selamat malam, selamat bergabung. Dari muslim apa non muslim Bang Dharma? Dari muslim. Oh, ada yang mau disampaikan Bang Dharma? Nggak ada sih, cuman apa ya? Izin nyimak sekarang dulu di tuh- bawah ya, Bang Dharma. Ya gimana? Izin dulu dia nyimaknya di bawah dulu karena slotnya buat. Halo. Nah, oke, mungkin saya ya Bang Dharma izin saya turunkan ya. Oke, saya mau terakhir nih teman-teman ya. Sebenarnya begini ya. Kenapa saya membahas apakah nenek moyangnya Yesus itu pezina, pebinor, pedofil, penipu? Karena teman-teman kita Kristen ini senang sekali menghujat Nabi Muhammad dan menuduh Nabi Muhammad. Menuduh Nabi Muhammad meniduri menantu. Padahal itu tidak terbukti, tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Ternyata nenek moyang Tuhannya yang meniduri istri orang, yaitu menantunya sendiri, yaitu Yehuda dengan Tamar. Sampai keluarlah Yesus. Mengatakan Nabi kita cabul. Sementara di dalam kitabnya, para nabi-nabi dalam kitabnya cabul rata-rata. Hosea disuruh bersundal, Yesaya telanjang bulat, Daud ngambil bini orang. Kemudian ketika mereka katakan Nabi Muhammad pedofil, ternyata nenek moyang Tuhannya Ishak menikahi Ribka umur 3 tahun. Mereka bilang agama Islam, dibilang saya pesundal. Ternyata nenek moyangnya Yesus pesundal, yaitu Rahab. Maka saya bingung. Ketika kalian mengkritisi Nabi Muhammad yang tidak terbukti kritikan kalian itu benar adanya, kalian lupa nenek moyang Tuhan kalian itu pedofil, pebinor, pesundal, penipu, dan juga pezina. 5P 5P gitu loh. Nah, pertanyaan saya, apa iya kalian percaya Tuhan nenek moyangnya 5P? Pebinor, pezina, pedofil, penipu, pokoknya 5P itu. Saya cuma mau konfirmasi aja. Kalau misal kalian katakan, oh tidak, nenek Tuhan kami nggak punya nenek moyang, oke, selesai debat kita. Artinya silsilah dalam Bible itu salah. Selesai kan diskusinya sama saya? Itu loh. Oh, mana nenek moyang Tuhan kami yang penipu? Yakub. Oh, mana nenek moyang Tuhan kami yang pesundal? Rahab. Oh, mana nenek moyang Tuhan kami yang pezina? Ya, Daud. Oh, mana nenek moyang Tuhan kami yang pedofil? Ishak. Oh, mana yang pebinor? Daud. Nah, pertanyaan saya, apa yang kalian bangga-banggakan gitu loh, ketika nenek moyang Tuhan kalian aja tuh kayak gitu pengambil mantu gitu. Kalian tuduh Nabi Muhammad tidur sama menantunya. Nabi Muhammad gak punya anak laki-laki yang sampai menikah, kawan. Yang meniduri menantunya adalah Yehuda. Dipapap si Tamar sampai hamil, dan kemudian jadilah nenek moyang Tuhan. Dharma Shopping, saya punya buktikan semua itu. Suaranya Bang Yonatan Nandar kedengeran tuh. Suaranya kedengeran. Yonatan Nandar. Yonatan Nandar, suaranya kedengaran. Yonatan Nandar. Yonatan Nandar, suaranya kedengaran. Ya, aku takut kalau orang udah telepon dulu Yonatan Nandar ini. Ini emang harus telepon dulu. Telepon aja nih. Di mute, udah di mute. Udah di mute. Oke. Nah, jadi itu permasalahannya yang saya angkat. Oh, misalkannya kalian, nabinya umat Islam cabul, nabinya umat Islam pedofil. Ini yang mau saya tanya. Emangnya nabi kalian tuh bersih semua dalam Bible itu kelakuannya? Nah, jadi ini loh. Jadi
Kalau kalian sudah akui, oh ya nabi kami semuanya para pesundal dan pelacur, pejina, nenek moyang Tuhan kami gitu kelakuannya lah, apa alasan kalian menuduh nabi kami yang gak ada bukti gitu coba? Maka kalian renungkanlah nenek moyang Tuhan kalian dulu gitu loh. Kan gitu. Nenek moyang Tuhan loh. Dharma Soping ya bisa dibuktikan lah. Kamu katanya muslim tadi, kok kamu yang minta bukti? Yang minta bukti itu orang Kristen loh. Kalau saya ya kalau ngomong ya bisa dibuktikan lah apa yang saya omongkan. Kalau nggak bisa dibuktikan, nggak mungkin saya ini masih bisa bicara, karena saya bicara ada dasarnya. Ya, nenek moyang Yesus yang pelacur, Rahab. Nenek moyang Yesus yang pejina, Pebinor, Daud katanya nabi dalam kisah para rasul itu. Nenek moyang Yesus yang meniduri menantunya, Yehuda. Nenek moyang Yesus yang menipu, Yakub. Nenek moyang Yesus yang pedofil, Ishak. Pertanyaan saya, bener nggak ini nenek moyang Tuhan kalian? Pertanyaan saya itu, saya cuman menanya doang kok, nggak usah tantrum, ditanya kok malah kejang-kejang. Dah terakhir ya, Jerry, muslim dan muslim. Jerry, muslim dan muslim. Oke, turun ya. Kalau misal kalian kan jujur gini, mohon maaf Uni Riva, Tuhan saya nggak punya nenek moyang. Oke, berarti silsilah Tuhan dalam Bible salah. Udahlah, kan kita jujur aja. Tahu misalnya, mohon maaf Uni Riva, memang kelakuan nenek moyang Tuhan saya emang kayak gitu semua rata-rata. Ya udah selesai. Ngapain repot-repot debat menjelaskan entah kemana-mana, yang nggak ditanya dijelaskan. Baru nanya tentang agama saya, bebas bertanya, tapi jawab dulu itu. Sebelum melewati pertanyaan tuh akui dulu tuh nenek moyang Tuhan atau gimana gitu loh. Nah ya, nah terus coba kalian perhatikan di kitab kalian. Kalian bilang agama kami agama cabul. Coba perhatikan kitab kalian nih. Nabinya orang Kristen itu Tuhan yang suruh bersundal. Hosea pasal 1 nomor 2. Yesaya pasal 20 nomor 3. Disuruh telanjang sama Tuhan 3 tahun. Daud diambilkan bini orang. 1 Samuel pasal 12 nomor 8, 7 dan 8. Itu Tuhan yang suruh tuh. Tuhan yang suruh. Ya. Ishak menikahi bocil umur 3 tahun menurut Rashi. Bahkan masuk ke halakahnya Yahudi. Dan di Kristen nggak ada ketentuan menikah umur berapa. Kalau tidak ada larangan menikahi anak umur 1 hari, kalian boleh berarti. Segala sesuatu halal bagiku, apalagi itu berguna. Jadi kalau seandainya orang Kristen menikahi anak umur 2 hari, dosa nggak? Nggak dosa, karena nggak ada larangannya. Kristen ada nggak larangan poligami? Nggak ada. Paham kalian? Kalian gini loh kawan-kawan Kristen. Kalau kalian punya standar yang tinggi, ya, agama saya keren nih, ada larangan poligaminya tuh, dilarang Kristen poligami. Nah, baru kalian boleh berbangga diri. Di agama kalian nggak ada larangan poligami kok, ngaco kalian. Kalian mengkritisi agama kami yang jelas ada aturan menikah dengan perempuan balik. Di agama kalian ada nggak aturannya? Menikahlah dengan perempuan usianya yang 25 tahun ya? Ada? Larangannya nggak ada kok, sok-sokan. Nggak ada larangannya. Coba tunjukin. Ada tidak larangan menikahi anak umur 2 hari di dalam kitab kalian? Aturan menikah aja kalian nggak ada. Coba di bawah nggak usah kejang-kejang, naik aja kan enak sama saya. Emang saya kalau kalian nggak sok-sokan
maki-maki, ngamuk-ngamuk, saya santai. Tapi kalau sok-sokan kalian, YouTube saya Mesia X Uniriva sama Urifa MUW. Ya, Lesman Jaya, Muslim non Muslim. Iya, selamat malam Kak Unirifa. Ya, brother buka cam ya, biar lanjut ngobrolnya ya. Ya, malam ini Kak Unirifa. Buka cam aja brother, karena kita ngomongin agama, bahaya ini, sensitif ini. Kalian banyak baper. Nah, kalau gini kan enak anak-anak Teos nih. Ya, silakan anak Teos, mau bertanya, mau ditanya, atau mau diskusi satu arah. Enggak, cuman apa? Mau tanya saja. Bentar dulu, aku telepon bos Ya, dulu, bentar, soalnya begini. aku telepon bos dulu. Bentar, aku telepon bos dulu ya, bentar. Ya, apa yang mau dinyatakan adindaku Lesman Jaya Zen? Bukannya mau bertanya sesuatu sih, cuman saja bilangku begini. Gak apa-apa sih menghina, tapi kan ya ditunjukilah dalilnya seperti Unirifa tadi bilang kan. Apa yang tadi? Menghina siapa, Dek? Sebab tadi dibilang Menghina siapa? Allah apa itu nenek moyangnya tidur di samping menantu. Jadi Nenek kalau moyang cuma Yesus asal- meniduri menantunya. asal bicara Bentar, Dek. saja. Jadi kan orang nggak bisa mikir ada dua hal, percaya tidak percaya. Iya, itu kenapa saya undang. Atau dalilnya, ya bisa kita mikir ya kan, apakah memang betul itu? Ya, oke. Soalnya saya buka juga. Oke, saya buka. Ya, saya buka dalilnya ya, Dek. Ya. Ya, berapa itu terdapat? Saya tuh. Iya, sebentar. Kamu tahu nenek moyang Yesus itu salah satunya Yehuda, kamu tahu? Saya tidak tahu, Bu. saya Nah, belajar makanya- dari Bu Nurifa. Ya, Saya oke. belajar Bu Nurifa. Makanya ini Uni kasih tahu ya. Iya, betul. Nenek moyang Yesus itu salah satunya Yehuda dalam kitab Kejadian pasal 38 nomor 24. Ya. Ya. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkan kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya. Terdapat di mana itu? Lalu kata, makanya dengar kalau saya bicara. Ya, jadi kan cuma asal bicara, tapi kayaknya kan nggak ada, belum dibilang. Makanya Bang, kalau Anda ini pengen tahu omongan orang tuh denger. Gimana mau tahu kalau nggak denger? Kitab Kejadian pasal 38. Makanya buka ayatnya biar sama-sama baca. Kalau tidak percaya sama saya, buka sendiri kan bisa baca. Buka Kejadian pasal 38. Iya. Oke lah, lanjut lah. Silakan dibuka, saya tunggu. Nah ini nih, saya nanti baca kamu nggak percaya. Saya suruh kamu baca biar kamu ngerti. Buka Kejadian pasal 38. Kitab Kejadian itu kitabnya orang Kristen bukan? Hah? Apakah? Kitab Kejadian itu kitabnya orang Kristen bukan? Iya. Nah, kamu buka Kejadian pasal 38, perikopnya Yehuda dan Tamar. Yehuda ini nenek moyang Tuhanmu, Tamar itu menantunya. Yehuda. Anaknya udah mati Ya udah berapa? Kitab Kejadian pasal 38 kamu buka, kamu baca dulu. Perikopnya tentang Yehuda dan Tamar. Mereka bersundal, mereka berzina sampai punya keturunan. Yehuda itu nenek moyang Tuhanmu, Dek. Nah, Yehuda ini meniduri si Tamar. Tamar itu siapa? Istri anaknya Yehuda, istri anaknya Makanya baca kitab kalian itu. Kalian andalkan saya membaca, tapi kalian nggak percaya sama saya. Kalian tuduh saya berbohong, padahal kalian nggak baca. Supaya kalian tahu yang saya sampaikan ini benar atau tidak, baca kitab kalian, saudaraku. Baca. Kalian itu kebiasaan menuduh orang lain menipu tapi nggak bisa buktikan dulu. Orang kalau bisa membuktikan baru itu keren.
Nah, jadi Yehuda ini adalah nenek moyangnya Yesus. Nah, makanya dia dikatakan dari keturunan Yahudi. Dimana itu di sisilah Yesus. Nah, Yehuda ini dia berhubungan badan sama Tamar. Si Tamar pura-pura jadi perempuan sundal, ditidurilah sampai bunting. Hah, Oh. udah tahu? Di mana itu? Kayaknya nggak ada. Udah baca kitab Kejadian Jangan pasal 28. yang Yehuda saja nggak ada di dalamnya. Anda sudah baca belum? Kok nggak ada Yehuda? Ini kadang-kadang orang Kristen nih baca nggak sih kitabnya? Bingung saya nih. Kok kayak ngajarin anak SD jadinya? Ini kamu tahu nggak ini nih? Ini kamu bilang nggak ada Yehuda. Ini judulnya aja Yehuda dan Tamar ini. Ini kamu baca apa kamu tadi tuh? Ini kitab Kejadian pasal 38 loh. Nih kamu lihat nih di sini. Perikopnya jadi Yehuda dan Tamar. Oke, Kejadian 38. Makanya baca dulu. Sebelum baca dulu tuh jangan bilang nggak ada. Bingung sama teman-teman Kristen nih lo. Kitabnya sendiri tuh alergi lo baca lo. Nih. Nih dia nih. Dia detik-detik mau ihi-ihi nih. Nih. Nih baca nih. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah aku mau menghampiri engkau." Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tuh. Nenek moyang Tuhan kalian ihi sama menantunya loh. Halo, Mbak Tanya Unir. perempuan. Nih baca nih di ayat 14 nih. Kejadian 38 ayat berapa itu? Ayat 15 sama 16 17 nih baca nih dari ayat 15 nih. Kata Yehuda melihat dia, disangkanya lah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Nih, lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah aku mau menghampiri engkau." Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Ini loh. Ini lagi ihi prot-prot nih. Nenek moyang Tuhan kok ini. Dibunuh nggak sama Tuhan? Enggak lah, namanya nenek moyang Tuhan. Yang pertanyaanku itu, kenapa kalau nenek moyang Tuhan yang berzina nggak dibunuh Tuhan gitu loh? Kalau orang lain kenapa dihukum mati? Ada apa gerangan dengan Tuhan kalian ini? Aku senang itu guru gembul udah mulai baca Bible. Dia nyelam, nyari dulu di Google. Kami umat Islam ini paling pantang bicara menuduh. Aduh, Mbak Unirifa, salah sasaran ini Mbak Unirifa. Udahlah, Apa terserah salah? aja lah mau bilang apa. Berarti yang kejadian 38 tadi enggak istilahnya enggak tersik seperti yang Anda bilang tadi. Enggak sesuai. Apa yang saya bilang? Yang saya bilang apa? Tadi bilang kan nenek moyang kan apa meniduri ya? Anda tahu nggak? Yehuda itu nenek moyang Tuhanmu. Dia meniduri menantunya. Sedangkan di kata-kata nenek moyang aja di dalam nggak ada. Yesus itu punya sisilah nggak? Aduh, nih Reva, udahlah, malas aku ngebahas. Aku turun dulu ya. Lah, kalau malas ngapain naik? Ya naik kamu kok. Ginilah kalian giliran baca kitab kalian langsung malu kalian. Itulah eranya saya. Kitabnya sendiri kok malu. Pede lah, insecure sama kitabnya sendiri. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Kalau saya salah laporkan polisi sana. Biar saya bawa ini ke pengadilan buktinya ini. Udah ya, terakhir ya. Saya mau istirahat, bos sudah marah. Nanti saya dipecat sama bos saya lagi. Baik teman-teman Kristen, berjiwa besarlah kalian menerima kenyataan. Memang nenek moyang Tuhan kalian terdiri dari 5P. Pejina, pebinor, pesundal, pedofil, penipu. Tidak masalah. Apa masalahnya? Yesus terkutuk aja kalian tepuk tangan. Kenapa kok nenek moyangnya gitu kalian terkejut? Saya cuma memberitahu aja. Kalau kalian sudah akui mah gampang. Kita diskusinya selesai. Kalian tanya Islam sama saya 1001 pertanyaan. Kata Mbak itu bukan hanya sekedar buku.
Karena kalau buku bahasa Arabnya mushaf. Tapi kataba itu juga artinya adalah hukum, perintah Tuhan, ketentuan. Maka Alkitab sebenarnya adalah esensinya adalah apa-apa yang memuat hukum, aturan dan ketentuan Tuhan atau informasi atau wahyu Tuhan. Nah, makanya Alkitab itu adalah nama wahyu Tuhan dalam Al-Quran sebenarnya. Tapi diserap kemudian oleh orang-orang Indonesia masuk ke KBBI, digunakan oleh orang Kristen sebagai nama untuk Biblos yang adalah kumpulan buku. It's okay. Sebenarnya kami sebenarnya tidak nyaman dengan itu karena itu nama wahyu Tuhan, tapi it's okay lah, sudah terlanjur mau diapakan, ya kan. Nah, suci, kitab suci itu dari kata kudus. Kalau dalam bahasa Ibrani dari kata kodes, kodes. Suci dengan bersih itu ada beda, Dek. Kalau bersih itu secara jasmani, kalau suci itu rohani dan jasmani. Artinya apa? Bersih bukan hanya secara fisik tapi secara spiritual. Makanya dikatakan suci. Nah, kenapa Al-Quran bisa dikatakan suci? Karena memuat dua dimensi. Pertama, memuat informasi yang berbau duniawi dan informasi yang berbau rohani. Dan kedua-duanya itu adalah hal yang memang bersih dari segala hal yang tidak, yang buruk, yang kotor, yang najis. Nah, Al-Quran dikatakan suci kenapa? Yang pertama adalah alasannya menurut Al-Quran sendiri, dia adalah petunjuk yang merupakan kalam Allah. Dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Maka ada hal yang berbeda dari buku-buku lainnya. Kenapa Al-Quran bisa dikatakan suci? Kenapa buku lain tidak bisa dikatakan suci? Karena buku lain itu bukan perkataan Tuhan, bukan petunjuk yang datang dari Tuhan, tapi petunjuk-petunjuk manusia, buku biologi, buku sejarah. Tapi Al-Quran itu semuanya perkataan Tuhan, panduannya dari Tuhan. Makanya dia dikatakan suci karena dia punya kriteria spesifik yang tidak dimiliki oleh buku apapun di muka bumi ini. Maka dia punya kriteria spesifik. Satu adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan, full perkataan Tuhan, tidak bercampur. Yang kedua, kata Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kalian ragu bahwa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah wahyu Allah atau Al-Quran ini adalah firman Allah, maka buatlah semisal. Al-Quran dikatakan suci karena karakteristiknya lagi dia tidak bisa ditiru, Dek, karena dia bukan buatan manusia. Maka sampai sekarang ini tidak ada satupun scholar yang bisa membuktikan Al-Quran ada apokrifanya. Yang ketiga adalah dalam surah An-Nisa dikatakan bahwa Al-Quran afala yatadabbaruna Al-Quran, ya, seandainya Al-Quran ini bukan dari Allah, min indi ghairillah, maka tentu banyak ikhtilaf atau kontradiksi di dalamnya. Kenapa dikatakan suci Al-Quran? Karena tidak ada kontradiksi di dalamnya, ayat by ayat tidak ada bertentangan. Kemudian kenapa juga dikatakan dia suci? Karena dia terjaga dalam surah Al-Hijr ayat ke-9, tidak terdistorsi. Maka 4 atau 5 karakteristik yang saya temukan ini, dan itu termaktub dalam Al-Quran, tidak dimiliki oleh buku manapun di muka bumi ini. Saya klaim ini bukan karena saya Islam, tapi karena saya berpikir. Maka ketika Al-Quran mengatakan dia suci, dia punya alasan. Tapi ketika Bible dikatakan suci, alasannya subjektif ya, karena oh saya merasa tenang baca Bible, oh saya merasa nyaman baca Bible. Maka ini bukanlah karakteristik universal. Maka kemudian baru saya tanya, ya, maka alasan mengatakan Bible suci itu rapuh. Nah, boleh saya bertanya? Ketika boleh silakan. Kakak Tapi tadi sudah paham ya. Tapi sudah paham ya. Kalau saya bertanya kepada Anda, saya bisa menjawab pertanyaan itu balik. Itu maksud saya. Bahkan menggunakan dalil di Al-Quran. Dan terkorelasi dengan realitas. Baik. Saya sudah paham keseluruhan dari yang kakak jelaskan. Suaranya yang hilang atau saya yang bermasalah? Suara saya atau ini? Suara saya yang nge-lag atau saudara kita yang nge-lag? Sauluan dek sauluan nge-lag dek. Dinda nge-lag nak. Lebih tepat ku panggil anak.
Ya, silakan lanjut. Oke, sudah jelas? Oke, lanjut. Oke. Saya ingin bertanya nih. Kalau di dalam perspektif atau pengertian Uni, suci itu artinya apa? Bersih secara jasmani dan rohani, spiritual. Jadi tidak semua yang bersih itu adalah suci ya. Karena kalau yang tampak bersih belum tentu suci. Contoh, Kak saya sudah rapi, tidak ada kotorannya, tapi saya kena najis yang tidak terlihat, maka itu tidak suci. Jadi tidak semua yang kotor juga adalah bernajis. Contoh, saya kena misalkannya kena coklat, badan saya berlumuran lumpur, tapi belum tentu saya najis. Karena dalam Islam itu kategori najis itu ada zat-zat yang bisa menjadikan sesuatu najis. Mohon maaf, contoh darah menstruasi itu darah itu najis. Tapi kalau air ludah ini bukan najis, ingus ini bukan najis, misalnya begitu. Jadi kami itu diajarkan kriteria najis besar, najis kecil itu ada. Jadi itu dalam banget itu. Jadi kalau kita bicara suci itu lebih konteksnya itu 2 dimensi, bersih secara jasmani dan rohani gitu loh. Dan itu memuat di dalamnya spiritualitas. Oke, baik ya. Oke. Kalau di dalam ajaran kakak, saya ingin bertanya, apa artinya kudus? Yaitu suci. Kudus adalah suci. Suci adalah kudus, seperti itu ya kak? Kudus itu bahasa Arab Adinda. Suci itu bahasa yang kita gunakan di KBBI, ya. Jadi kalau kita bicara kudus itu bahasa Arabnya, terjemahannya suci. Bahasa Ibraninya kodes hakodes, begitu. Karena bahasa Indonesia ini kan menyerap banyak bahasa Sangsekerta, bahasa Arab. Saulan menjauh dari keluar dari ini sistem nih. Silakan Dinda. Oke, jadi gini kak, kalau di dalam saya ya, terkhususnya saya sendiri ya, bukan saya secara keseluruhan tentang Kristiani. Kalau saya lah diajarin dari kecil di sekte saya sendiri di karismatik, suci dan kudus itu tidak sama, tapi bersamaan. Artinya bergandengan, tapi tidak sama. Paham ya kayak? Ya, definisi suci kalau gitu apa menurut pengetahuan definisi suci di dalam ajaran saya yang saya terima dari kecil itu, suci artinya yaitu sama, bersih secara jasmani dan rohani, dan bisa membersihkan. Itu artinya suci, mensucikan. Bagus, sama berarti. Nah, jadi kenapa saya Bang Yonat dihilangkan bentar, stikernya dihilangkan aja Bang Yonat, stikernya hilangin aja. Lanjut. Nah, jadi kenapa saya katakan di dalam karismatik itu, tadi kan topiknya tentang Alkitab suci ya kayak kenapa Bible dikatakan suci gitu loh. Bible suci, kan kalau kita membuat sebuah statement terhadap sesuatu itu masa nggak ada alasannya kan? Karena kalau seandainya tidak ada alasan mengatakan Bible suci, maka Bible ini sama dengan buku-buku lain gitu loh. Ya, nah, jadi seperti ini alasannya kak. Kalau yang saya terima ajaran dari kecil ya, dari orang tua dan dari guru-guru saya, jadi dikatakan kitab suci itu. Nah, seperti itu tadi, balik dari pengertian suci di dalam ajaran saya artinya bersih dan dapat membersihkan, seperti itu kak. Nah, kenapa dikatakan kitab suci? Karena di dalam Alkitab atau Bible itu kita bisa menjadi bersih pikirannya, perasaannya, dan jiwanya. Oke, Uni terima itu statement yang bagus, tapi itu baru klaim. Boleh kita buktikan secara faktual. Coba kasih Uni satu ayat yang bisa dikatakan ayat suci dan mensucikan pikiran. Satu ayat saja, terserah. Dari perjanjian lama boleh, dari perjanjian baru boleh. Satu ayat. Atau perkataan Yesus, satu aja. Baik.
alasannya subjektif, nggak masalah. Tidak masalah kita dengarkan pendapat beliau. Walaupun alasannya subjektif, setidaknya beliau menjelaskan dan penjelasan beliau teratur dan pun beliau berhak menjelaskan hal itu. Bagaimana kita bisa tahu sudut pandangnya kalau kita tidak dengarkan? Ya, di sini kita berbagi wawasan, ya. Dan saya justru berharap banyak orang-orang Kristen yang seperti beliau ini, ya. Dan ini kalau boleh dihitung 1 dalam 2000, ya, dalam 2000 orang Kristen itu cuma 1 kayak gini, mungkin ya, jarang-jarang kan gitu. Jarang-jarang kita bisa menemukan saudara kita Kristen ini yang tenang pembawaannya, santai penjelasannya. Sayangnya beda sama mainstream Kristen yang lain, ya. Tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan. Yesus adalah utusan. Roh Kudus bukan pencipta langit dan bumi. Kenapa kalau yang dianggap bidat itu kok tenang-tenang, santun-santun, ya? Mikana walaupun bidat Oneness lebih baik daripada Agatha loh. Yang lain-lain yang Tritunggal kenapa? Lina Wijaya, Agatha, Kiamat, Edis sudah jadi Tritunggal langsung barbar. Dulu jadi Unitarian baik kali dia, nggak berani dia, kurang ajar. Setelah jadi Tritunggal langsung kurang ajar dia. Kenapa kayak gitu ya? Ada apa kira-kira teman-teman? Coba bisa nggak teman-teman menjawab itu? Kenapa rata-rata kalau yang bidat-bidatnya agak baik gitu? Si Herdi Amalak, si Herdi sebelum jadi Oneness dulu barbar kali guys, kasar mulutnya itu. Setelah jadi Oneness baik, sopan. Mikana dulu waktu jadi Tritunggal sama saya berantem terus. Setelah jadi Oneness langsung bahas agamanya. Sopiatul yang nggak pernah berubah dari dulu Tritunggal sekarang Tritunggal, tetap aja kayak sundal. Oke, Kak. Ya lanjut deh. Saya yang bisa mensucikan atau ayat suci yang saya terima dari dulu dan saya selalu bawa itu kemana-mana, ya, itu tertulis di dalam Matius 18 ayat 21. Ya, bacakan deh. Coba balik sini aja dek, biar Uni bantu dek. Soalnya kalau ada lari dari ini nggak kelihatan, mungkin Uni bantu saja. Ya. Kita buka Matius pasal 18 ayat 21 ya. Sorry, lelet ini laptop. Sini aja dek, nggak usah keluar, biar Uni bantu aja di sini. Sorry ya, nih lelet dulu bentar nih. Bentar ya. Coba bacakan aja ayatnya. Teman yang di komen mungkin yang Kristiani bisa. Coba teman-teman Islam tolong typingkan dulu ayatnya. Laptop saya bermasalah teman-teman ya. Loadingnya lama. Coba typingkan teman-teman Islam, bantu Matius pasal berapa dek? 18 ayat 21 teman-teman, bantuin saudara kita. 22. Matius 18:21. Coba di typingkan di bawah teman-teman, bantu saudara kita guys. Ini laptop Abdi bermasalah, tanya laptop Uni bermasalah. Bentar ya dek. Berapa umurnya dek? Umurmu berapa dek? Puji Tuhan tahun ini genap 21. Tapi kamu jauh lebih dewasa loh daripada Bom ya. Bom udah tua bangka tapi kelakuan kayak bocil. Luar biasa ini. Sorry ya. Nih orangnya suka bercanda, nggak apa-apa kan dek? Asli mana dek? Nias ya? Nias atau Sumatera Utara ya? Ya, Orang Batak ya dek? Iya benar. Orang Batak nih kalau romantisnya romantis sekali ya dek ya. Ntar adek ini matikan dulu laptop ini dek. Teman-teman tolong dong di ini Bang Yonatan Nandar, tolong di ini dulu lah, dibantuin dulu.
Host, bantu dulu kita host berdua host. Kita lagi bermasalah nih host. Ayat-ayatnya itu soal mengampuni ya. Iya ya Dek ya, soal mengampuni ya Dek ya. Dek. Oh Dekku, soal mengampuni kah? Ya. Bener nggak? Nggak muat di Iya, soal typingan. mengampuni. Bentar ya Uni. 77 kali. Oke. Nah, apa soal mengampuni 77 kali? Nah, coba jelaskan dulu sama Uni itu. Apa kira-kira yang membuat ayat itu bisa merubah, mensucikan kita? Apa coba? Ya, jadi di situ dari perikopnya bisa dikatakan itu adalah sebuah perumpamaan. Perumpamaan itu artinya sebuah contoh ya misalnya. Nah, Yesus itu mengajar sangat suka dengan perumpamaan supaya sangat mudah dimengerti oleh murid-muridnya yang diajarinya dan orang-orang yang mendengar perkataan dan setiap ajaran-ajaran yang diajarkan. Interupsi Dek. Itu karena Uni tahu ayat itu, Uni koreksi ya. Kalau adik baca, Yesus memang berbicara menggunakan perumpamaan bukan supaya orang yang mendengar mengerti, tapi justru dia memberitakan kerajaan surga hanya kepada pengikut dan muridnya, tapi supaya orang lain tidak mengerti, mengikuti nubuatan Yesaya. Coba perhatikan dulu ayat itu baik-baik. Uni udah hafal itu ayat itu. Kenapa kamu kenapa engkau berbicara dengan perumpamaan guru? Lalu Yesus berkata, kepadamu telah diberikan informasi apa? Kepadamu telah diberitakan tentang kerajaan surga, tapi kepada yang lain tidak. Coba perhatikan baik-baik. Ya, betul. Nah, artinya dia berumpama itu justru bukan untuk orang lain mengerti, supaya orang lain punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Kenapa? Nubuatan Yesaya mengatakan, biarlah bangsa ini matanya ada tapi tidak melihat, supaya mereka tidak berbalik lalu kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Artinya dari ayat di situ kita tahu, ketika dia berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel, kita di situ melihat bahwa dia itu punya misi khusus untuk kaumnya yang dia pilih saja. Ya betul. Karena betul. Nah, seperti ini Pak. Begitu. Silakan. Saya dulu. Supaya mengerti, artinya bukan sekedar mengerti mendengar, tapi mengerti memahami Kak. Seperti itu. Makanya dibuat sebuah perumpamaan. Yang Kakak kita mau bahas yang mana nih? Yang Kakak biar kita anak ini. Itu memang benar. Ya. Karena supaya orang yang punya mata tidak melihat tapi mengerti, dan yang sebagainya tadi bukan itu, ya, mengerti jangan Dek, supaya mereka yang punya mata tapi supaya mereka tidak mengerti. Coba kalau Uni mau bahas ayat yang adik bawa, tapi karena adik tadi sepertinya menyalahpahami ayat itu, saya merasa bertanggung jawab untuk meluruskannya, karena ayatnya saya itu sering saya bahas itu. Mungkin saya tunjukkan dulu sama Adinda tentang ayat itu ya, kenapa Yesus menggunakan bahasa perumpamaan. Aduh, ini kok ribet kali ini. Tunggu, saya ganti pakai dulu ya. Saya ngomong pakai dulu. Tes, suara Uni kedengaran nggak? Iya, kedengaran. Oke, Uni ambil handphone ini untuk ambil ayatnya ya. Bentar ya. Iya, iya. Sebentar ya. Uni nggak hafal nomor ayatnya, tapi Uni tahu diksinya gitu loh. Nggak apa-apa, Umi. Nanti kita bahas ayat yang kamu bawa tadi ya. Nah, ini dia ini. Ya, ini liatin ke ini aja ya. Itu Matius 13 nomor 11 itu. Bentar ya, kita loading dulu sebentar. Mohon maaf teman-teman, karena saya dan Saulan di sini santai, kami tidak terburu-buru ya. Sebenarnya sudah jam 1 di sini, tapi karena saya menemukan teman diskusi yang menyenangkan, saya pun
akan menunda waktu tidur saya dulu lah di sini, nggak apa-apa. Ya. Ini data ini bermasalah ini. Kok lama kali nih? Matius pasal 13 nomor 11. Ini dia. Matius pasal 13 nomor 11. Matius pasal 13 nomor 11. Bentar. Ini bentar. Matius pasal. Jangan tidur dulu Yonatan Andar ya, jangan tiba-tiba rungkat loh. Ini lagi enak nih. Aman Noni. 13 pasal 11. Ini Dek. Nih ya, kita lihat ada ayatnya ya, Dek. Nih pelan-pelan ya, Dek. Ini ayatnya. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Ini Matius pasal 13 nomor 11 nih. Ini pertanyaan murid-murid Yesus ya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ini berarti memang mempertanyakan tentang kenapa Yesus membuat perumpamaan kan? Seperti yang adik jelaskan tadi. Nah, tiba-tiba Yesus di sini menjawab nih. Ini kata Yesus nih. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak, karena siapa yang mempunyai, ingat ya, tetapi kepada mereka tidak, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, akan apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka, ingat deh ya, pada mereka, siapa ini? Di luar Bani Israel, genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Inilah orang-orang bebal. Mari kita lihat apa ayat Yesaya tersebut. Nih, apa kata firman di dalam kitab Yesaya ya. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakan kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang dan sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Di sini adik dikatakan bahwa apa? Memang Yesaya telah menubuatkan Bani Israel tegar tengkuk, bahwa mereka punya mata tidak melihat, telinga tidak mendengar. Maka ini terkorelasi dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, di mana dikatakan dek dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6 dek. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka orang kafir, diberi peringatan ataupun tidak, mereka tidak beriman. Makanya adik kalau lihat Uni berdiskusi dengan teman-teman Kristen, bolak balik sana, Yesus Tuhan bukan Tuhan, tapi dia manusia. Iya manusia, tapi Tuhan, tapi manusia. Kenapa? Mereka punya telinga tapi tidak diizinkan mendengar, karena mereka kafir dan ingkar. Karena ternyata Yesus juga mengatakan demikian. Yesus tidak menyelamatkan seluruh orang, maksudnya dalam artian mengajarkan agamanya kepada seluruh orang, tidak. Kalau memang Yesus mengajarkan semua orang agamanya, kenapa dia katakan, aku membacakan perumpamaan supaya mereka, kepada kalian diberitahukan kerajaan surga, kepada mereka tidak. Tapi anehnya,
Ketika Yesus dikatakan mati setelah bangkit, ada sosok yang wajahnya tak mirip Yesus, mengaku segala kuasa telah diberikan kepadanya di langit dan di bumi, mengajarkan untuk injili seluruh makhluk. Makanya Uni dan teman-teman apologet lainnya sebenarnya bukan menyerang, tapi mempertanyakan kontradiksi dalam Bible. Ketika Gini, Yesaya, sedikit lagi, klimaks. Oke. Ya, nanti interupsi sedikit. Oke, biar Uni nggak lupa. Jadi ketika Adinda mengatakan tadi bahwa perumpamaan itu supaya orang di luar Kristen mengerti, ternyata itu tidak benar. Justru supaya tidak dimengerti oleh orang yang tidak dituju Yesus. Bentar, Uni buka pintu dulu, ada tamu, bentar ya. Bukan seperti itu pengertiannya, Kak. Sabar bang ya, sabar, sonan. Sabar bang ya, sabar, sonan. Sabar bang ya, sabar. Oke, Dek. Lanjut, Dek. Oke, tadi Matius 13 ayat ke Oh ya, Matius yang mana yang mau dibahas tadi? Ayat Matius 13 nomor 11, Dek. karena saya tadi menjelaskan tentang kenapa Yesus setiap sekali dia Ya. mengajar orang dengan perumpamaan. Pakai perumpamaan. Terus Adik bilang supaya orang lain mengerti kan gitu. Ya, Nah. betul. Memang Tapi justru ini membantah dengan ayat kitab Adik. Nah, yang di situ itu yang kakak salah pahami. Kenapa bisa salah paham? Coba Kakak bacakan baca- lagi ayatnya lalu jelaskan. Ya. Kakak bisa saya minta tolong kakak tampilkan ayat ini biar saya baca langsung saya Oke. jelaskan. Oke, siap, boleh. Kita baca di sini ya. Oke, di situ ayat 13 ya. Nah, Ya. Nih yang ayat 11 aja nih. Ini jawaban Yesus nih. Jawab Yesus, nah, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia tentang kerajaan surga. Rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Nah, di sini pengertiannya, Kak. Yesus itu menjawab muridnya yang bertanya. Nah, artinya yang dikatakan kepadamu diberikan itu adalah kepada 12 muridnya diberikan karunia tentang rahasia kerajaan surga. Jadi kepada mereka tidak itu artinya kepada orang awam. Seperti itu ya. Lanjut, oke. Nah, ayat 12 itu adalah sebuah kata-kata yang dipanjangkan dari Nabi Yesaya tadi. Nah, itu karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Artinya di sini Kak itu tentang iman. Jadi barang siapa yang punya iman setelah dia mendengar perumpamaan dari Yesus, artinya dia paham, mengerti, maka dia akan diberi rahasia tentang kerajaan surga tadi. Dan siapa yang tidak, ya sudah, itu sama seperti yang kakak sebut Bani Israel tadi, yang keras kepala dan bebal. Oke. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, lanjut Di ayat 14. selanjutnya. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya. Nah, itu artinya Yesus mengatakan dari ayat 13 itu adalah perpanjangan dari yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Karena saat itu Nabi Yesaya Nabi Yesaya mengatakan yang berfirman itu ketika seseorang mengajar kepada Bani Israel, bangsa Israel itu yang memang keras kepala dan bebal. Karena mereka dikatakan langsung nih, terus terang nih, langsung poinnya, langsung isinya, kalau Allah memilih bangsa Israel sebagai bangsa yang dikasihinya. Mereka mendengar itu, tapi mereka tidak bersyukur dan malah membuat menyimpang. Maka dari itu Tuhan Yesus membuat pengajaran yaitu dengan perumpamaan, tidak langsung dengan isi. Terus yang ini coba maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya. Berarti ini bicara tentang nubuatan Yesaya, bukan? Iya. Nah, yang nubuatannya yang mana? Yang ini atau yang di bawah ini? Karena di bawah ini juga adalah kutipan ayat Yesaya nih.
Maka Nubuat pada Yesaya. mereka genaplah Di sini nubuat kata- Yesaya. Yang berbunyi ini loh, Dek. Di sini bunyinya gini. Iya, iya. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi. Ini dia. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Nah, ini kalau kita cek korelasi Yesayanya, maka kita tahu apa ayat yang dinubuatkan tersebut. Makanya Uni tadi bacakan. Ini dia. Pergilah dan katakan kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Artinya, kalau ada doktrin Kristen yang mengatakan Yesus ingin menyembuhkan semua orang, justru nubuatan Yesaya mengatakan ada orang-orang yang tidak dikehendaki Tuhan untuk sembuh. Nih, Itu orang-orang yang tidak mendengar dan memahami apa yang nah, Yesus. Seperti itu, Kak. berarti memang Yesus tidak menginginkan semua orang paham tentang Bible. Kenapa? Paham tentang apa yang disampaikan. Itu kenapa dia berbuat. Itu salah, Kak. Nah, sekarang gini, oke, Uni salah ya. Oke, Uni. Dia tidak ingin semua orang Nggak, gini. mengerti dan Coba berbuat dengarkan dulu tentang alasan Uni bilang begitu. Nanti baru dibantah nih. Ini masuk di sini nih. Maksudnya adalah ketika sudah ada telepon, Dek. Kalau mau diangkat, angkat dulu, Dek. Enggak apa-apa, Kak. Nah, ketika ada nubuatan, Dek, ada nubuatan itu kan harus dipenuhi, benar nggak? Yang sudah ditetapkan Tuhan gitu. Tuhan menetapkan bahwa bangsa ini jangan sampai mengerti. Bangsa ini walaupun melihat dia tidak akan mengerti, dia sudah mendengar dia tidak akan mengerti. Buatlah, ini kan sudah dibuatkan nih. Maka Yesus sebagai utusan Tuhan, tentu dia akan datang menggenapi apa yang sudah dinubuatkan Nabi Yesaya, betul tidak? Betul. Yang dinubuatkan apa? Bangsa ini supaya kita baca nubuatannya. Di situ Allah berfirman kepada Nabi Yesaya. Ya, supaya Nabi dan itu adalah nubuatan, ya kan? Dan berkata kepada bangsa Ya. Israel. Yes, supaya mereka betul. mendengar tapi tidak mengerti. Jangan. Coba Uni ulangi nih ya. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Ternyata ketika kita lihat dalam konteks Yesaya tersebut, ini Tuhan berfirman. Apa firman Tuhan? Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Iya. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Nah, di situ Kakak paham. Jadi nggak nubuatannya apa arti adalah kalimat terakhir? paham. Saya Kalimat paham terakhir banget. apa artinya? Artinya, buatlah hati mereka menjadi keras, Nah, ya. supaya mereka jangan berbalik kepada Tuhan dan akhirnya mereka sembuh. Kalau memang Yesus adalah ibarat seorang tabib yang mengobati orang, artinya dia memilih orang yang mau dia sembuhkan, tidak semua. Karena di sini dikatakan jangan sampai ini orang-orang sembuh, buatlah telinganya tidak mendengar, supaya jangan berbalik dan menjadi sembuh. Ada yang sudah ditetapkan tidak akan sembuh. Ada yang sudah ditetapkan dalam nubuatan Yesaya yang harus digenapi oleh Yesus, yang walaupun mereka dengar dengan telinganya, mereka lihat dengan matanya, tidak diinginkan Tuhan bahwa mereka akan sembuh berbalik. Ini terkorelasi dengan ajaran Islam, Adinda. Kenapa? Karena memang Bani Israel tidak akan sembuh dari kemungkarannya kepada Allah, karena mereka sudah mengingkari nabi-nabi terdahulu, membunuh para nabi, sehingga mereka tak layak lagi mendapatkan kemuliaan dari Allah. Wajarlah mereka sampai detik ini dilaknat Allah. Nah, artinya Yesus itu hanya menyelamatkan domba-domba tersesat, Dek. Tidak semua domba.
Domba-domba tersesat artinya domba-domba bukan yang sengaja sesat, Dek. Tersesat. Bukan mereka yang penyesatnya, tapi mereka itu mengikuti ajaran nenek moyangnya. Yang mereka itu tersesat, bukan penyesat. Farisi Saduki dilarat oleh Yesus, baca ayatnya. Kalian ular beludak, pembunuh para nabi. Bagaimana mungkin kalian meluputkan diri kalian dari siksa neraka? Kalau Yesus mau menyembuhkan seluruh manusia, kenapa dia berkata begitu? Mudah saja bagi dia mengkristenkan orang Yahudi sebagaimana dia mendatangi Paulus yang orang Farisi. Dan lucunya, Kristen muncul dari Paulus yang adalah orang Farisi yang dikatakan Yesus ular beludak, yang tidak akan sembuh, yang tidak diinginkan sembuh. Kalau dalam ayat ini berbunyi bahwa Yesaya telah menubuatkan Farisi Saduki, bahkan Yesus menegaskan ketika orang-orang Farisi Saduki datang ingin minta dibaptis di depan Yohanes, apa kata Yohanes mengatakan? Bertobatlah dan usahakanlah buah-buah perbuatan yang baik, kata Yohanes. Artinya mereka harus bertobat. Tapi yang mereka lakukan apa? Yohanes pasal 8:37 sampai 40. Yang kalian inginkan adalah membunuh aku yang menyampaikan yang benar dari Tuhan. Menyampaikan kebenaran mau dibunuh. Kata mereka, bapak kami Abraham. Abraham tidak membunuh aku. Kalau memang kalian bapaknya Abraham. Bapak kami Allah, kami tidak lahir dari pezina. Kalau bapakmu Allah, maka kau mengasihi aku. Tapi yang kau inginkan adalah membunuh aku, karena kau mengikuti bapakmu sendiri, yaitu iblis. Sekarang balik aja ke poin awal, Kak. Saya udah katakan pemahaman kakak tentang itu udah salah. Yang mana yang salah? Semuanya. Salah satu aja. Gini, kamu tidak berhak mengatakan salah kalau kamu tidak bisa menunjukkan mana yang salah dan menunjukkan mana yang benar. Mana Itu coba? di Matius. Yang salahnya mana? Itu di Matius ayat yang ke berapa tadi? 13. Ya. Matius 13 pasal yang ke-13. Matius 13. 11. Ayat yang ke 13. 11 apa yang Yesus mulai berkata 11 ya? 11. Dan Yesus itu berkata kepada muridnya, kepadamu telah diberikan talenta untuk paham ya kepada saya paham nih. Kadang kan Yesus memang bilang, Dek, aku diutus untuk domba-domba tersesat. Di situ ini paham nggak? Kepadamu siapa? Ya kepada orang pilihan dia. Kepadamu diberikan tentang informasi kerajaan surga, dan mereka adalah orang-orang yang Yesus pilih secara khusus, bukan orang yang datang-datang kepada Yesus ingin bertobat. Karena apa? Karena ada Petrus, ada Yohanes, murid-murid Yesus, dan siapapun yang ikut kepada Yesus. Uni paham, Dek? Kalau ada orang yang bukan orang Yahudi sekalipun, tapi dia pada masa itu percaya kepada Nabi Isa atau Yesus, insya Allah mereka selamat. Termasuk orang Kan'an yang dikatakan Bani Kunarion, tapi dia beriman, akhirnya dia dibantu kan. Tapi sebenarnya tugas tupoksi. Nah, lanjut deh, apa yang mau disampaikan? Yang salah tuh apa, Dek? Yang salah? Di situ kakak tidak mengerti. Yesus berkata itu kepada muridnya. Iya betul. Itu ayatnya dilanjutkan. Yesus berkata, biarlah apa yang diperbuat Yesus itu sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Karena Nabi Yesaya itu yang meramalkan banyak tentang Yesus. Ramalannya tadi apa coba? Nubuatannya saya tadi apa? Coba Adik ulangi. Enggak. Uni rela. Adinda gini sayang. Adik menyuruh Yesaya supaya menasihati orang Israel. Tetapi orang Israel tetap bebal, tetap tidak dengar, tetap tidak paham. Artinya sudah dinubuatkan kan? Nah, ya sudah dinubuatkan. Dinubuatkan bahwa orang Israel ini akan tegak tengkuk, betul nggak? Jadi dikatakan di firman Allah itu orientasinya kepada Yesus. Suatu saat Yesus akan datang, karena di dalam ramalannya Yesaya akan ada nabi, akan ada utusan, akan ada putra juru selamat. Iya, saya paham itu. Ada Mesias, ada juru selamat. Ya betul. Yang akan menubuatkan apa yang diramalkan oleh Yesaya, mimpi yang daripada Allah itu tadi. Ya. Makanya gini Dek.
Yesus Jangan berbuat melebar, sesuai dengan apa yang telah diramalkan atau yang telah difirmankan Allah beratus-ratus berabad-abad tahun yang lalu sebelum Yesus ada. Kak, seperti itu. Bukan berarti Yesus tidak ingin orang yang mendengar dan diajarinya itu tidak paham apa yang dikatakannya atau yang diajarkannya. Oke, saya ganti bahasanya deh. Mungkin kamu salah tangkap bahasanya. Bukan Yesus tidak salah tangkap, menginginkan, saya paham. ya. Karena Oke, kakak enggak, saya berorientasi ganti. kepada yang definisi itu tadi. Tapi secara saya ganti. pemahaman tidak seperti itu, Kak. Oke, boleh. Taruhlah Ibaratnya saya di sini, salah. Kakak, taruhlah. Kalau orang misalnya mengajar matematika nih, kakak awam sekali dengan matematika, tapi guru langsung mengajarkan tentang poinnya. Kalau 1 tambah 1 itu sama dengan 2, tapi kakak tidak diajarkan 1 itu apa, dan tambah itu apa, sama dengan itu apa. Nah, Yesus itu membuat contoh. Nah, kalau kakak diajarkan yang dari tadi awam misalnya matematika, misalnya kamu punya 1 apel, kamu kasih sama teman kamu 1, jadinya punya Enggak, teman itu kamu berapa? kita sudah melebar, Dinda. Uni Itu ada tidak sebuah menangkap perumpamaan. poinnya. Nah, sama Yesus juga Dek. membuat sebuah perumpamaan sebagai contoh supaya setiap kali dia mengajar orang di mana dia berhenti untuk menginjil itu paham, walaupun tanpa Ya, harus oke. melihat apa yang sebenarnya dikatakan Yesus itu, misalnya bentuknya seperti apa. Solan. Kita harus Solan. mendengar seperti apa janji atau upah yang akan diberikan setelah memahami itu. Seperti itu, Kak. Paham nggak Oke. maksudnya? Solan, dengar ya. Interpretasi kamu itu yang ngajarin siapa, Dek? Pendeta. Oke. Pendeta itu tahu dari mana? Pendeta itu ya tahu dari Alkitab. Ya dari sekolah. Dek, kalau interpretasi, setiap orang itu akan menginterpretasi apapun yang dia baca sesuai dengan backgroundnya. Nah, Uni tidak menginterpretasi. Mari kita tidak interpretasi, mari kita sesuai dengan teksnya. Tapi, Saya ulangi apa kembali. yang diajarkan? Sebentar dulu. Semuanya Enggak, itu itu enggak. masuk Uni tidak akal, debat Kak. kok. Gantian dong. Tadi adik Uni dengarkan nih. Uni tidak debat pemahaman adik. Kan itu doktrin gereja. It's okay. That's your choice. That's your iman. Nggak apa-apa. Cuman Uni sedang mencoba menunjukkan bahwa Uni tidak interpretasi, tapi Uni baca ayat. Uni biarkan kamu yang mengkonfirmasi. Bisa nggak? Kita coba. Saya Nah, tidak interpretasi Kalau nih. kalau Uni Bentar bilang dulu. tidak menginterpretasi, Ya ini saya Uni baca coba. ayat tadi, seharusnya Uni tidak menyimpulkan artinya seperti ini, tapi Uni menyimpulkan artinya seperti ini belum. Maka ini saya mau coba. Kamu kan interpretasi. Sekarang saya mau tunjukkan kepada kamu ayatnya. Saya mau konfirmasi biar kamu yang menjelaskan. Karena Ya. apa? Kalau ayatnya kita tidak lihat, apa yang kamu jelaskan ini lari dari tekstual, tercabut dari tekstual. Mari kita coba ya. Saya mau buktikan konsistensi kamu ketika penjelasan yang kamu sampaikan tadi sesuai tidak dengan tekstual. Saya tidak interpretasi, saya bacakan, kamu yang jelaskan, oke? Mari kita coba ya. Bentar. Mari kita lihat teman-teman. Saya sudah katakan tekstual, apapun konteksnya, tidak akan ada yang namanya konteks itu lari dari tekstual. Ya. Mari kita lihat Matius pasal berapa tadi tuh? Matius 13. pasal 13. Bentar. Ya, kita konfirmasi aja. Uni konfirmasi ya, kamu yang menjelaskan, oke? Ya. Nih, kita lihat nih. Saya akan mendengarkan penjelasan dari saudara kita ini. Matius, lama juga ini. Ini aja lah, pakai aja kita. Nah, sekarang saya mau konfirmasi nih. Saya nanya, kamu yang jelasin, oke? Nih, Matius pasal 11. Jawab Yesus kepadamu, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Pertanyaan Uni dalam ayat ini, tetapi kepada mereka tidak, maksudnya apa ini? Tetapi karena mereka tidak, artinya kepada orang awam, orang yang mengikuti Yesus itu kemana-mana dan selalu mendengar apa yang Yesus ajarkan itu, artinya orang awam.
mereka tidak langsung Terus? paham apa yang dikatakan Yesus seperti itu. Coba ulang ya. Tidak seperti Kepadamu Yesus. diberi karunia. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Kepada murid Yesus diberi karunia, tetapi kepada mereka tidak. Nah, di Jadi situ maksudnya kata- apa? Nah, di situ maksudnya kan Yesus menjawab pertanyaan yang di atas tuh. Ya, kenapa kamu kan kita nggak usah ke sana, kita udah tahu dua-duanya. Kenapa Ya. Yesus membacakan perumpamaan? Nah, kalau Yesus menginginkan tidak orang awam paham. Menginginkan. Kalau Yesus menginginkan orang awam paham, kenapa pakai perumpamaan? Karena sudah dikatakan dalam nubuat Yesaya, Allah itu telah mengutuk orang-orang yang ada di situ menjadi bebal. Ya, kalau memang sudah dikutuk oleh Yesaya, berarti Yesus tahu tidak kalau orang ini tetap akan bebal? Yesus tahu, makanya dia Ya berperumpamaan. sudah, kalau begitu betul ketahui nih bahwa Yesus datang itu tidak mau menyelamatkan semua orang. Kenapa? Dia udah tahu kok orang itu akan bebal. Mana ini, Dek? Tidak Simpel kan? seperti itu. Nah, kan kamu yang ini Uni bilang kenapa Uni tidak. Kadang kita interpretasi Gini, orang Kak, Kristen bilang gini, kita Kak. salah. Gini Kak, itu kita Enggak, nggak Yesus bisa tahu jelaskan tidak? secara Enggak, kita ulang. satu persatu Yesus tahu ayatnya. tidak? Pertama, Bentar, saya sekali lagi nih Allah konfirmasi itu nih. Saya dahulu bikin konfirmasi mengutuk nih. Bani Israel, bangsa Israel. Dan itu nubuatnya daripada Nabi Yesaya. Nah, kemudian Enggak, sebenarnya saya tahu setelah kamu udah itu- paham. Setelah itu datanglah Allah untuk menyelamatkan manusia yang sudah dikutuknya tadi. Loh, Nah, itu nubuatannya adalah bentuk- mereka, itu- Dek, bentar, Dek. Karena itu adalah Dek, sebuah sebentar, bentuk Dek. cinta kasihnya Allah. Sebentar, Dek, tunggu. Makanya- Nubuatannya tadi apa, Dek, di Yesaya? Supaya mereka jangan berbalik dan sembuh. Tiba-tiba disembuhkan gitu. Iya, disembuhkan. Makanya Yesus diutus. Berarti nubuatannya gagal gitu. Nubuatannya Allah supaya sudah- mereka jangan sembuh, nubuat- tapi mereka nubuat sembuh. Allah sudah Oh, berhasil. iya, iya. Nubuat Allah sudah berhasil di zamannya Yesaya. Orang-orang Nubuatan itu bebal. terjadi nanti, Dek. Bukan. Dek, nubuatan itu apa yang terjadi, yang apa yang diceritakan Yesaya yang akan terjadi nanti. Nubuatannya digenapi Yesus. Kenapa kok di Yesaya, Dek? Ini Adek gimana jadi nggak konsisten gini, Dek? Tadi pinter banget, sekarang jadi ngelek, Adek. Adek tahu nggak nubuatan itu informasi masa depan digenapi oleh Yesus. Kata Yesaya supaya mereka tidak berbalik dan sembuh. Tiba-tiba mereka disembuhkan, ya nggak tergenapi lah nubuatannya, Dek. Kalau mereka disembuhkan, karena nubuatannya mereka tidak disembuhkan. Tiba-tiba mereka Coba, disembuhkan. coba, Kak. Berarti Yesus Coba, tidak Kak. menggenapi nubuatan, tapi mengingkari nubuatan, adekku. Tapi ya udahlah Coba ya, kakak yang penting pahami. Coba kakak apa yang pahami yang mana? yang ada di Yang mana? di surat Yesaya tadi itu tentang perintah Allah kepada Yesaya apa? Dan Ya, coba buatlah pahami buatlah apa kalimat terakhir dari Allah. Oke, saya tunjukkan. Buatlah supaya bangsa ini, ya, saya baca nih. Gini ya, teman-teman dengar ya. Dalam Matius itu dikatakan kenapa Yesus membicarakan pakai perumpamaan. Baru saya interpretasi nih dari hasil konfirmasi. Yesus berkata kepada muridnya, alasan dia mengatakan bahasa perumpamaan karena dia ingin, karena hanya kepada muridnya lah diberi karunia supaya mengetahui kerajaan surga, tapi kepada yang lain tidak. Kalau dia menginginkan orang awam paham, kenapa pakai bahasa perumpamaan? Ngomonglah bagus-bagus biar orang paham. Tapi dia pakai bahasa perumpamaan karena cuman kepada muridnya diberi pengetahuan, tapi kepada yang lain tidak. Kenapa begitu? Alasannya sudah ada nubuatannya. Di mana nubuatannya? Di dalam kitab Yesaya. Apa nubuatannya? Ini nubuatannya. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi bla 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 bla, ya, sampai di ayat yang mana nih? Nih. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar, buatlah matanya melekat tertutup, ya. Kemudian sampai berapa lama? Ya Tuhan, lalu jawabnya, sampai kota-kota, bahkan waktunya pun diberikan durasi loh. Sampai kapan itu? Sampai Ya, kota-kotanya mereka tak lagi mendiami, rumah tidak ada lagi manusia, tanah menjadi sunyi sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya kan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya
tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Dari tunggul yang udah ditebang, Dek. Tunggul itu udah ditebang, Dek. Ditebang itu, makanya ada dalil yang mengatakan tidak ada lagi nabi yang keluar Ya, seperti Kak. Musa Udah dari Bani habis, Kak. Israel. Coba baca lagi. Udah, sudah habis ayatnya. Sudah ditebang Coba tunggulnya, coba Dek. tunjukkan, Kak. Saya Oh, rasa itu nih. belum habis. Udah habis. Uni nggak mau. Uni ini bukan pembohong, Dek. Uni ini nih. Uni ini menghargai kitabnya orang Kristen. Tuh. Udah habis ayatnya. Mau yang mana ya, saya mana lagi? Ini kan tadi. Nah, mana dia? Buatlah nih, pergilah dan katakanlah, buatlah bangsa ini keras, dan buatlah sampai nih mereka melihat dan mendengar dengan telinganya, dan mereka dengan senang hati lalu berbalik dan menjadi sembuh. Jadi supaya mereka tidak di situ sembuh paham sampai nggak artinya, kapan? Kak? Di situ artinya paham nggak, Kak? Pahamlah supaya mereka tidak kembali ke jalan yang benar. Sembuh di sini kan artinya kan mengikuti Tuhan yang benar, Dek. Gimana sih, Dek? Sembuh ini kan Yesus datang untuk. Nah, sembuh artinya apa? Di Sembuh situ sakit Kakak dari udah nggak sakit. paham, Kak. Ya udah, sembuh artinya apa kalau menurut Adek? Kan Allah sudah mengatakan di situ, nubuat Yesaya kepada mereka itu seperti apa. Ya nggak, Seperti sembuh saya itu itu. artinya apa dulu? Kalau sembuh artinya adalah tidak beriman. Sembuh dalam artian ini sembuh dalam iman. Kalau kamu bilang salah, apa sembuh artinya? Sakit beneran mereka. Kamu tahu nggak Yesus berkata apa? Aku datang bukan orang sakit, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Istilah itu juga digunakan sama Yesus. Terus kamu bilang saya salah ketika memahami bahwa yang disebut dengan sembuh itu kembali menyembah kepada Tuhan yang benar. Kamu bilang saya salah. Sementara Yesus berkata, orang sakit tidak memerlukan tabib, orang sehat tidak memerlukan tabib, tapi orang sakit. Itu aja udah merujuk kepada esensi penyembahan kepada Tuhan yang benar. Nah, ketika kamu mengatakan bahwa Yesus Dari menginginkan situ, Kak, orang lain artinya, mengerti, orang yang sehat tidak memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Nah, artinya apa? Nah, iya. Yesus bukan orang yang sakit. iya, makanya kalau seandainya kamu Dan Yesus mencari Iya. orang yang sesat. Makanya Uni bilang, kalau di dalam nubuatan Yesaya orang itu tidak diinginkan sembuh, tapi Yesus malah menyembuhkan, maka Yesus bukan menggenapi nubuatan, tapi melencengkan Nah, nubuatan. pertanyaannya, apakah orang itu sakit atau tidak? Lah, kita Kenapa dia harus disembuhkan? Enggak, sekarang gini, Yesus mendatangi murid-muridnya, mendatangi orang-orang tersesat nggak? Orang tersesat itu termasuk sakit nggak dalam definisi teologi? Ya, tersesat, ya sakit. Nah, Yesus mau menyembuhkan orang-orang sakit ini. Ya. Tapi dalam kitab Yesaya orang ini supaya jangan sembuh. Berarti Yesus tidak menggenapi kitab Yesaya, tapi justru menggagalkan nubuatan Yesaya. Karena pada akhirnya orang ini sembuh. Karena di situ tadi Apa? ada ayat yang bahkan nggak paham. Ya, apa Mereka yang berbalik mana? dan menjadi Dari tadi, sembuh. Dek, kalau kamu bilang di situ bukan mereka berbalik menjadi sembuh, supaya mereka jangan berbalik dan jadi sembuh. Makanya baca, masa Uni ulangi lagi 3 kali, lihat ayat ini loh, Dek. Dek baca, Dek, di sini, Dek. Nih. Apa kata Tuhan di sini? Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Supaya jangan mereka jadi sembuh. Supaya jangan, bukan supaya mereka sembuh, tapi supaya jangan mereka melihat, supaya jangan mereka mendengar, supaya jangan mereka mengerti, supaya jangan mereka sembuh. Tiba-tiba Yesus menyembuhkan. Yesus Oke, bukan oke. menggenapi Yesaya, Mungkin tapi malah mungkin di menggagalkan sini- nubuatan Yesaya. Gimana sih adekku Mungkin di yang sini- ganteng, sayangku, adekku? Mungkin di sini nih saya sudah ada yang salah mungkin di sini, makanya lalu kayak gini. Saya akan pelajari ini lebih dalam lagi dan akan Mantap. bertanya lagi kepada yang Keren ajar banget saya. ini dewasa banget ini anak ini, serius. Saya jujur ya, saya nggak pernah muji-muji orang Kristen loh, serius. Sebelumnya supaya Ini keren saya banget ini orang nih. mengerti, karena waktu itu saya dijelaskan ini saya sudah paham dan nyambung semua. Insya Allah, Tapi subhanallah, luar biasa. karena ayatnya di putus-putus seperti ini, ya tidak baca dari awal sampai akhir, jadi mungkin ya sepertinya ini muter-muter jadinya. Ya, Tapi Insya Allah. iman saya tetap Pelajari. pada yang telah saya
Ya, itu tidak masalah. Itu no problem between you and me. Itu masalah iman itu Uni ndak akan intervensi. Uni kan nggak bilang Uni ngajak kamu ke Islam. Jadi Kristen yang taat kepada ajaran Yesus saja kamu udah keren banget loh. Dengan menyampaikan sesuatu yang kamu menentang Kristen mainstream ya. Apa yang kamu sampaikan itu konsekuensinya berbahaya buat kamu loh, Dek. Kamu akan dikatakan bidat, sesat, bla bla. Tapi luar biasa, kamu open cam, kamu tenang, diskusi dengan baik, mengakui bahwa oke, di situ saya salah. Kamu tahu nggak? Di antara mungkin 10.000 orang Kristen kamu satu-satunya, Dek. Serius. Uni 6 tahun diskusi ya, Dek ya. Jarang ada saudara Uni, teman-teman Kristen yang ketika salah dia bilang iya saya salah. Saya aja bergetar loh, jantung saya barusan bergetar loh. Bukan karena saya muji-muji kamu, enggak. Masya Allah gitu loh. Kalau ada manusia yang menyadari bahwa saya salah, saya perbaiki. Ini saya bingung ini. Jarang-jarang orang Kristen begini. Ini luar biasa. Dan Uni bukan mengatakan Uni benar juga ya, Dek. Kita kan berbagi knowledge gitu. Saya salah seperti itu nih. Enggak ada menang ada kalah. No. This is not about win atau loss. No, kita ini berbagi pengetahuan. Adinda memberi pengetahuan kepada Uni pun seperti itu kepada Adinda. Kita sama-sama transfer knowledge, Dek. Bisa jadi mungkin Uni salah, bisa jadi kamu yang benar, kamu pelajari dulu, nanti kamu datang lagi untuk memperbaiki kalau Uni salah. Tapi kalau Uni benar, ya kenapa ditolak, kan begitu ya, Dek ya? Ya betul. Subhanallah. Gitu aja mungkin. Luar biasa ini. Uni bangga. Uni follow kamu ya, Dek. Nanti kalau kita memang ada diskusi yang tidak layak untuk diperdengarkan di depan orang karena mungkin ada etika yang harus di ini ya, ada. Silakan kamu lewat Japri Uni juga boleh bertanya apapun insyaallah tentang Islam. Insyaallah. Oke, Uni. Jadi di sini Luar karena biasa. waktu Subhanallah. Siap-siap istirahat Dinda ya. Iya. Jadi karena ya mungkin saya ada kata-kata terakhir lah. Mungkin habis dari sini saya mungkin akan lebih jarang untuk seperti ini ya. Karena saya rasa kalau seperti ini terus ya mungkin menjadi mengganggu kedamaian di hati saya seperti itu ya. Pasti Dek dengar Dek, izin ya Dek. Ketika kita sudah nyaman dengan kebenaran perspektif kita, tetapi kemudian ada sesuatu yang mengganggu secara naluri, kamu tidak akan tenang insyaallah. Kecuali kamu nggak normal. Kalau kamu normal, nalurimu sehat, akalmu sehat, hati nuranimu ada empati, kamu pasti terganggu, kamu tidak akan tenang tidurmu insyaallah. Tapi pasti itu. Pada intinya saya mau selesaikan dulu ya Umi ya. Siap Dek. Silakan. Saya pengen deh untuk beberapa tahun belakangan ini ya yang saya lihat, karena sekarang kebetulan saya udah nggak tinggal di Indonesia lagi ya. Oh, di mana Dek? Nah, saya di negara jiran, di negeri jiran. Oh, insyaallah. Nah, jadi saya melihat kalau kondisi Indonesia yang saya kenal dulu ketika saya kecil dengan sekarang ini berbeda jauh. Apalagi terlebih ya kita tahu lah sekarang kasus akhir-akhir ini seperti apa ya Umi ya. Tapi saya betul. tahu kok kalau itu ulah oknum bukan agamanya seperti itu ya. Nah di sini nih saya cuman mau pesankan aja kepada seluruh teman-teman yang mungkin dengar di sini atau yang bahkan mungkin berada langsung di tempat kejadian tersebut. Saya ingin mengatakan seperti ini ya, tolong toleransi tentang apa yang namanya sebuah kegiatan beribadah seperti itu. Siap ya. Nah, karena apa? Insyaallah ya. Saya sepakat. Saya dari kecil itu menjaga banget. Dan kalau bisa dibilang 80% teman saya dari kecil itu adalah muslim, dan kami tidak pernah sedikit pun bertekak tentang yang namanya kepercayaan. Sama, saya dulu juga nggak pernah Dek berdebat-debat tentang kepercayaan. Ini pun gara-gara akun tanpa ragi, akun Sofiatul kok. Tenang aja lah. Semua ada. Insyaallah Dek, kalau orang seperti kamu ini ya, insyaallah kamu hanya akan bermasalah nanti ketika kamu menemukan kebenaran yang tak mampu kamu tolak dengan akal, tak mampu kamu tolak dengan hati. Kamu akan bergelut sendiri. Dan saya sudah katakan dari tadi, Islam itu akan datang kepada orang yang mencari. Islam akan datang kepada orang yang mencari, apalagi denial, dia menolak, dia tidak akan didatangi gitu loh. Karena Islam ini agama pilihan, bukan agama yang ditawar-tawarkan. Saya tuh percuma ngomong apapun sama kamu kalau kamu sudah menolak. Makanya istilah kafara itu adalah artinya menolak, menutup diri. Mau berbuih pun menurut saya tidak akan. Tapi ketika kamu yang memang
kamu yang memang berpikir, kamu yang memang ternyata apa yang saya katakan kamu tidak bisa bantah dan masuk akal dan masuk hati, ya kalau kamu tolak maka ya itu urusan kamu, tidak ada urusan dengan Uni. Cuman Uni cuman saran nih sebelum kamu turun ya. Saran Uni adalah tetaplah pertahankan sikapmu yang seperti ini. Ya, jangan ada kebohongan di dalam hati. Maksudnya gini, apa yang kamu ucapkan seperti itulah faktualnya, Dek. Jangan ada sedikit pun Dek, sedikit pun di hatimu itu kebencian karena faktor kelakuan orang lain, agamanya dibenci, itu ndak usah. Bukan begitu cara kita beragama. Tapi bijaksana dalam artian ajarannya. Bicara ajaran ya ajaran, oknum ya oknum. Itu mungkin saran Uni, pertahankanlah sikap seperti ini luar biasa. Uni bangga punya saudara Kristen seperti Anda, bahkan bangga bisa berdiskusi dengan Anda tentunya gitu loh. Mungkin next time kita bisa ngobrol lagi dalam suasana apapun, kita tidak pernah tahu. Semoga kamu sehat-sehat di sana. Semoga kamu bisa menemukan bisa menemukan jawaban yang make sense atau jawaban yang memang menurut kamu objektif, bisa kamu sampaikan ke Uni sehingga Uni yang tidak mampu membantah kamu. Tapi ketika apa yang Uni sampaikan Adinda tidak tertolak dengan akal, tak tertolak dengan hati nurani yang punya empati, kalau kamu menolaknya, maka bukan Uni lagi yang bertanggung jawab, tapi kamu yang bertanggung jawab kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, itu saja bagi Uni. Insya Allah. Intinya aja deh. Buat Uni juga saya balik doanya, semoga sehat selalu di sana, semoga damai selalu. Siap Adinda. Dan kepada semua yang ada di sini, saya mohon maaf kalau mungkin penjelasan saya di antara yang lain itu tadi mungkin kurang memahami ya, seperti itu ya. Karena maklum karena saya cuman berpegangan atas apa yang saya terima ajaran dari saya. Luar biasa, keren banget. Seperti itu. Jadi hanya yang terakhir ya. Itu saja pesan saya. Semoga ketika saya sudah balik ke Indonesia, saya melihat negara ini dengan lebih baik dan lingkungannya lebih baik. Pokoknya salam damai buat semuanya. Amin, amin. Insya Allah berdoa bersama kita, Dek. Ya. Oke, selamat malam. Saya izin undur dulu. Luar biasa. Salam santun, salam toleransi. Masya Allah, luar biasa saudara kita ini. Saya dapat pembelajaran banyak malam ini ya dari saudara kita, luar biasa. Mau dibantu turunkan Adinda ini? Oke. Masya Allah, luar biasa ya. Berakhir sudah diskusi dan debat apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.